Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Diaraji Prasetya, mahasiswa dari Amik Wana Mandiri dan Simolek. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pertahanan dan keamanan negara dalam mata kuliah PKN atau kewarganegaraan. Pengertian pertahanan dan keamanan negara merupakan kondisi sebagai syarat utama bagi negara berkembang untuk difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk kepertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan negara adalah ada 3. 1. Ancaman dari luar. 2. Ancaman dari dalam. 3. Ancaman sosial dan budaya. Ancaman dari luar biasanya berupa invasi atau komprosesi dari negara lain. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu saja dituntut untuk memiliki perangkat pertahanan negara. Indonesia memiliki TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Di samping itu, selain dalam bidang militer, Indonesia juga harus menjaga diplomasi dengan negara lain agar jika saat Indonesia mendapat ancaman dari negara lain, kita bisa mendapat dukungan dari negara sahabat tersebut. Dalam peringkat militer Indonesia, kita patut berbangga karena Indonesia merupakan negara ke-18 dalam peringkat militer di dunia. Namun kita mesti menyayangkan juga, waktu tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 14. Dan sekarang Indonesia telah turun 8 peringkat. Ancaman dari dalam biasanya diantaranya adalah kerusuhan antar suku, agama maupun golongan serta serangan terorisme. Untuk menanggulangi hal tersebut, aparat penegak hukum harus bersikap tegas, sigap jika salah satu terjadi ancaman dari dalam tersebut. Namun kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misal di sekitar rumah kita melihat aktivitas yang mencurigakan, sebaiknya kita harus segera melaporkan kepada pihak yang bertugas. Ancaman sosial dan budaya. Di zaman globalisasi seperti sekarang, seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kebudayaan asing pun masuk dengan bebas tanpa adanya penyaringan budaya yang kolektif. Jadi budaya yang positif maupun negatif masuk secara bebas ke Indonesia dan mempengaruhi sosial budaya dalam masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga banyak kebudayaan lokal kita yang mulai terlupakan atau diklaim oleh negara lain karena kita sendiri pun tidak menjaganya. Padahal kalau kita menjaga kebudayaan tersebut, tidak mungkin kebudayaan kita bisa diklaim oleh negara lain. Untuk itu, sebaiknya kita harus memilah yang positif, mengambil yang positif dan membuang yang negatif dalam budaya asing yang masuk ke Indonesia, serta ikut dalam melestarikan kebudayaan kita yang mulai terlupakan seiring perkembangan teknologi. Sehingga walaupun kita sebagai bangsa Indonesia bukanlah negara yang maju dalam bidang teknologi, setidaknya kita bisa menjadi negara yang maju dalam kebudayaan, seperti yang gencar dilakukan oleh negara Korea, Italia, Prancis, dan Inggris yang berusaha mengembangkan pengaruh kebudayaan mereka ke seluruh dunia. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.